Halo, di video kali ini gue akan membahas atau mengemukakan pendapat terkait pindah ruas. Ya, jadi pindah ruas ini adalah suatu metode atau cara yang telah diajarkan oleh guru-guru kita sebelumnya di sekolah, baik SMP ataupun SMA, yang mana tujuannya pindah ruas ini adalah mungkin memindahkan suatu suku ya, ke atau dari ruas tertentu pada sebuah persamaan atau pertidaksamaan. Ya, yang menjadi pertanyaan adalah sah atau tidak sebuah suku itu dipindah ruasnya. Ya, jadi atas dasar apa pindah ruas ini bisa dilakukan ya. Dan yang menjadi pertanyaan besar adalah peran tanda sama dengan ini itu sebagai apa sebenarnya ya. Karena gini ya. Jadi misalnya contoh diberikan sebuah persamaan misalkan X plus 2 sama dengan 3. Kita diminta untuk mencari berapa nilai X dari sebuah persamaan ini. Ya. Nah, guru mengajarkan karena X harus sendirian, kita mau mencari nilai X, maka X harus sendirian. Nah, maka 2 yang tadinya ini bertanda positif, dia bilang pindah ruas, pindah ruas ke sini, pindah ruas, sehingga tanda positif berubah menjadi negatif. Ya, jadi X sama dengan 3 dikurang 2. Maka X sama dengan hasilnya adalah 1. Nah, pertanyaan besar bahwa apa fungsi sebenarnya dari tanda sama dengan? Ya, apa fungsinya? Apa fungsi dari tanda sama dengan? Kenapa tanda sama dengan ini bisa tiba-tiba bisa mengubah tanda gitu ya? Ataupun bahkan bisa mengubah operasi sebuah bilangan. Contoh begini. Ya, katakanlah misalnya tanda sama dengan itu diberikan persamaan X per 4 sama dengan 2. Ya, terus X ini kan dibagi dengan 4 berarti X per 4. Nah, ini kan pembagian. Katanya pembagian pada pindah ruas itu menjadi perkalian. Jadi X sama dengan 2 dikali 4 per 1. Katanya gitu. Kalau misalkan pindah ruas. Jadi hasilnya 8. Jadi pindah ruas dalam kasus ini berbeda lagi fungsinya sama dengan pada proses ini itu beda lagi fungsinya. Yang tadinya membalik sebuah tanda ataupun operasi tadinya positif sekarang berlaku juga untuk pembagian, tapi dibalik angkanya gitu ya. Pada proses ini dibalik. Nah, jadi gue bingung nih sebenarnya bahwa tanda sama dengan ini fungsinya sebagai apa sih? Karena yang gue tahu tanda sama dengan tanda sama dengan tanda sama dengan itu fungsinya sebagai menyatakan kesetaraan nilai dua buah ekspresi dua ekspresi matematika. Jadi tanda sama dengan ini fungsinya adalah sebagai menunjukkan kesetaraan nilai dari dua buah ekspresi gitu ya. Jadi nggak lebih dari ini gitu. Nggak lebih dari ini. Jadi bukan plus tiba-tiba jadi minus berubah jadi plus, bagi jadi kali jadi bagi,
Ya, dan pada pembagian ketika pindah ruas dia dibalik gitu ya, atau akar jadi pangkat, pangkat jadi akar dan sebagainya. Ya, gue heran gitu, kenapa tanda sama dengan di sini bisa sebegitu banyak perannya. Yang mana ketika gue belajar dari sumber-sumber seperti buku Cambridge, ya hal ini tidak pernah diajarkan sebenarnya. Mungkin maksudnya adalah sebagai cara untuk mempermudah supaya murid ngerti. Tetapi mudah mengerti ini menurut gue tidak baik untuk tumbuh kembang logika siswa sih. Ya. Jadi kita tuh kesannya seperti menghafal. Ya, pada pindah ruas itu kita sebenarnya menghafal. Ya. Kenapa bisa dibilang pindah ruas menghafal ya? Jadi pindah ruas itu sama dengan menghafal. Ya, apakah menghafal ini merupakan hal yang dalam tanda kutip baik ya buat tumbuh kembang logika? Saya rasa tidak. Gua rasa enggak ya, enggak baik. Ya, karena hanya menghafal tanpa kita tahu dari mana dia berasal konsepnya itu ya benar kurang baik bagi tumbuh kembang logika. Ya, kenapa disebut menghafal? Misalkan gini, tanda plus pindah, ya pindah sama dengan jadi min. Terus pembagian ya pindah sama dengan jadi kali, katakanlah itu kan. Ya, terus akar pindah, ya pindah sama dengan jadi pangkat 2 ya. Nah, gitu. Jadi ini kayak ngafal gitu kan, tanpa kita tahu sebenarnya konsep aslinya itu seperti apa gitu. Padahal kan sama dengan menunjukkan kesetaraan gitu ya, atau kesamaan nilai antara dua buah ekspresi. Nah, berarti kalau misalkan dia persamaan, artinya adalah kedua ruas seharusnya diperlakukan sama. Gue yakin guru juga sudah ngerti hal ini. Cuman mungkin ya pindah ruas bertujuan untuk mempermudah penyampaian aja. Tetapi apa salahnya sih gitu ya kita menyampaikan hal yang sebenarnya tanpa mencari jalan cepatnya gitu ya. Ya pada contoh seperti tadi misalkan nomor 1 gitu ya. X min 2 sama dengan 1. Ya. Berapa nilai X? Ya, kita mengupayakan agar X di ruas kiri menjadi sendirian ya. Berarti di sini ya kedua ruas harus kita apain? Harus kita tambah 2. Kenapa harus ditambah 2? Karena min 2 di sini kita upayakan agar dia 0. Gitu. Jadi hanya tinggal Y sendirian gitu ya. Jadi min 2 tambah 2 sama dengan 1 tambah 2. Jadi kalau ruas kiri ditambah 2, maka ruas kanan juga ditambah 2. Itulah yang disebut sebagai persamaan. Kesamaan nilai untuk dua buah ekspresi. Untuk mencapai kesetaraan nilai, maka ya kesetaraan perlakuan juga sama gitu ya. Jadi di sini X sama dengan 3. Ya. Kalau yang plus gimana? Misalkan ya X plus 5 sama dengan 1. Ya, bagaimana kita mengupayakan agar X-nya sendirian di ruas kiri? Ya berarti kita kurangi dengan 5. Ya. Nah, sebagai kesetaraan, sebagai bentuk kesetaraan, maka ruas kanan juga harus dikurang 5. Berarti X sama dengan 1 dikurang 5 berapa? Min 4. Gitu. Lanjut lagi contoh berikutnya. 2X sama dengan 4. Ya, berapa nilai X? Ya, lagi-lagi kita harus mengupayakan X yang ini sendirian atau 1 dikali X gitu ya. Ya, bagaimana cara dia supaya sendirian? Ya, berarti karena ini kali perkalian ya antara koefisien dan variabel, ya maka kita harus membaginya dengan nilai koefisien yang sama. Gitu. Ya, karena 2X dibagi 2 hasilnya X gitu kan. Berarti ini juga dibagi 2 sebagai bentuk kesetaraan. Berarti X sama dengan 2. Nah, untuk pangkat gimana? Misalnya
X kuadrat sama dengan 9. Ya, X kuadrat sama dengan 9. Ya, berarti agar X-nya ini tidak kuadrat, alias agar X-nya ini pangkat 1, diapain? Ya, berarti dia harus diapain? Dipangkatkan setengah atau diakar kuadratkan bahasa lainnya. Gitu ya. Jadi bisa kedua ruas ya kita pangkatkan setengah ya. Jadi ini 9 pangkat setengah gitu kan. Nah, dalam aturan eksponen kan kalau dikurung seperti ini berarti pangkatnya dikali. Berarti 2 dikali setengah berapa? 1. Gitu. Berarti X pangkat 1 atau X doang. Nah, 9 ini kan berarti apa? 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 ini pangkat setengah. Jadinya 3 pangkat 1 atau 3 doang. Atau bisa juga alternatif lain, ya kita bisa mengatakan bahwa ini min 3 pangkat 2 gitu ya. Tidak salah. Ya, karena memang ada 2 jawaban untuk nilai sebuah akar atau pangkat setengah ya. Karena min kali min atau min pangkat 2 adalah positif. Ya, berarti X-nya bisa juga min 3. Jadi artinya, ya sekali lagi, persamaan atau tanda sama dengan itu menunjukkan kesetaraan nilai sebenarnya. Dan juga perlakuan. Jadi apakah pindah ruas ini sah dikatakan sebagai sebuah cara dalam matematika untuk menentukan sebuah variabel? Menurut gua sah untuk pandangan tiap individu, karena setiap orang punya caranya masing-masing untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Tetapi tidak sah secara universal ataupun konsep dasarnya. Ya, maka kita sebagai orang yang sedang belajar secara fundamental atau dasar dan juga komprehensif atau menyeluruh, maka tidak disarankan, sangat tidak disarankan untuk menggunakan pindah ruas. Kecuali Anda sudah expert dalam bernalar, berlogika, dan melakukan hitung dasar pada matematika. Sekian dari gua di video ini.